Assalamualaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum karena senyum itu ibadah. Teman-teman, kali ini saya membuat brownies kukus coklat keju. Bikinnya gampang, rasanya enak teman-teman. Mau dijadikan ide jualan juga oke ya. Gimana cara buatnya? Yuk kita sama-sama buat ya. Pertama-tama kita tim dulu coklatnya ya teman-teman. Di sini saya punya minyak goreng, kemudian coklat batang dan juga margarin. Boleh pakai butter atau mentega ya. Ini kita cairkan dengan pakai double boil seperti ini ya. Air yang dipanaskan atau dididihkan. Kemudian kita taruh wadah yang atau stainless seperti ini. Bagus ya teman-teman. Jadi kalau menteganya sudah mulai mencair, matikan api kompornya ya. Namun sebelum itu kalau sudah coklatnya sudah mulai sedikit mencair, kita masukkan coklat bubuknya. Kalau biasanya coklat bubuknya itu dimasukkan bareng nanti dengan terigu ya. Tapi di sini saya cairkan semuanya per coklat-coklatan ya. Coklat bubuk, coklat batang, minyak sayur dan juga margarin. Untuk takaran lengkapnya teman-teman bisa cek nanti di description box. Oke ya. Nah, setelah semuanya mencair, kemudian nanti kita tambahkan 1 saset susu kental manis coklat ya, biar nanti rasanya itu nyoklat banget teman-teman. Enak banget, teman-teman harus coba di rumah. Ini juga semuanya dikerjakan 1 kali aja ya. Nah, kalau semuanya sudah tercampur rata, kemudian kita sisihkan dulu dan kita nanti ngetim untuk kejunya ya teman-teman. Nah, sekarang untuk lapisan kejunya, di sini saya tim margarin, minyak sayur, dan juga keju oles atau keju spread ya teman-teman. Di sini saya pakai merek Procis. Nah, sama ya caranya, kita tim sampai mencair, kemudian kita aduk rata keju olesnya. Nah, kalau keju oles ini memang tidak bisa selarut margarin ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita aduk rata saja. Nggak apa-apa ada tekstur keju yang masih menggerindil itu, biar lebih terasa nanti ya. Setelah cukup rata, kita sisihkan dulu ya. Nah, sekarang kita ke step yang berikutnya. Sediakan atau siapkan wadah bersih dan kering, masukkan telur, kemudian gula pasir. Kalau teman-teman mau pakai mixer, stand mixer boleh seperti ini atau hand mixer ya. Kemudian vanili cair, boleh juga yang bubuk. Nah, di sini saya memixer gula, telur dan vanilanya dulu sampai gulanya larut dan telurnya setengah mengembang ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau kecepatan punya saya ini sampai kecepatan 5 itu saya pakai hanya 2 menit ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman lihat ada busa kecil-kecil gitu ya, cukup. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigu saya pakainya pro sedang ya teman-teman. Kemudian kita kocok kembali dengan kecepatan rendah dulu, kemudian beberapa detik baru kita pakai kecepatan tinggi. Kira-kira itu 1 menitan ya. Oke. Karena dengan metode ini nantinya adonan kita itu bisa lebih cepat kental berjejak teman-teman. Karena dengan kental berjejak nanti kuenya bisa mengembang bagus ya, mengembangnya bagus walaupun tanpa baking powder. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, saya nggak pakai baking powder ya teman-teman, itu pure hanya terigu aja. Setelah seperti ini, kita kecilkan sedikit putaran kecepatannya, kemudian kita masukkan SP ya. Yakin
atau yakinkan bahwa SP-nya itu masih bagus ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti lebih cantik gitu. Nah ini saya hanya mengocok 5 menit aja. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat cantik banget. Adonannya itu betul-betul kental berjejak seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita keluarkan dari stand mixernya. Kemudian di sini saya mau keju dan juga coklat. Jadi saya bagi dua teman-teman. Terserah teman-teman mau baginya 2 pas atau mungkin ada yang 1/4, ada yang 3/4, terserah ya. Oke, di sini kita coba dulu untuk yang lapisan coklatnya. Supaya nanti ngaduknya tidak terlalu lama dan dia juga nanti menyatunya nggak lama-lama, caranya ini kita ambil sedikit adonan, kita masukkan ke dalam larutan coklat tadi ya. Jadi ini coklatnya sudah mulai dingin, nggak panas banget ya. Karena kita bikinnya tadi di awal. Oke, kita pakai aduk balik seperti ini. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam sisa adonan tadi. Ya, jadi nanti saat kita meratakan itu tidak terlalu lama. Kenapa? Kalau terlalu lama, nanti adonannya itu akan encer teman-teman. Dan kalau dikukus bisa jadi keriput ataupun juga bantet gitu ya. Nah, ini kita aduk balik aja seperti ini. Jangan diaduk-aduk beberapa arah gitu ya, biar adonannya itu nggak cepat encer gitu. Nah, ini saya masukkan ke dalam adonan puding teman-teman yang lumayan tebal plastiknya. Ukuran diameternya itu 26 cm. Kemudian dandangnya sudah kita panaskan ya dengan api kecil saja. Ya nggak usah api besar. Kenapa? Kalau dia pakai api besar itu nanti bisa pecah adonannya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tutup dandangnya, teman-teman yang nggak punya dandang yang nggak perlu pakai kain itu ya nggak usah ya. Tapi kalau punya dandang seperti saya ini yang masih manual seperti ini, boleh dialasin dengan serbet. Kemudian kita tunggu 15 menit ya teman-teman. Nah sekarang sambil menunggu 15 menit, kita ngadon dulu untuk adonan kejunya. Untuk adonan keju sama seperti coklat tadi, kita ambil sedikit adonan, kita campurkan ke larutan keju ya. Kemudian kita ratakan. Setelah rata, kita masukkan kembali ke dalam sisa adonan. Setelah itu, kita ratakan kembali sampai benar-benar semuanya tercampur merata ya. Semua cairannya di sini ada margarin, minyak goreng, dan juga kejunya. Nah, teman-teman bisa lihat ya tekstur kejunya masih terlihat, nggak apa-apa. Nah ini kita ratakan semuanya sampai benar-benar nggak ada lagi yang tersimpan di bawah adonan, karena juga bisa menjadikan adonan kita nantinya bantet ya teman-teman ya, alias tidak mengembang. Ingat ya, ngaduknya ngaduk balik. Jangan dikacau-kacaukan terlalu banyak karena nanti dia akan encer, atau jangan terlalu lama gitu ya. Nah, setelah 15 menit kita buka tutupnya. Kemudian kita masukkan atau kita tuangkan adonan coklat tadi. Maksudnya keju ya. Ya, seperti ini. Bisa juga teman-teman angkat dulu, keluarkan, lalu dituang, atau bisa langsung seperti ini. Ini karena dandang saya lumayan kecil ya teman-teman, jadi ngangkatnya rada ribet. Nggak apa-apa deh, di sini aja langsung kita isi. Oke, kita ulir-ulir juga pakai ini, tusuk sate gitu, pakai lidi lah ya. Itu supaya udaranya keluar teman-teman. Kita kukus kembali selama 25 menit. Nah teman-teman, ini setelah 25 menit kita keluarkan. Kita tunggu dingin dulu ya teman-teman. Artinya anget-anget gitu ya. Jangan panas banget kita keluarkan karena sedikit susah nanti. Nah ini lumayan masih panas. Saya pakai serbet seperti ini. Pelan-pelan kita pencet sedikit ya
loyangnya karena dia plastik. Nah, alhamdulillah ini hasilnya teman-teman. Ini nggak tunggu sampai dingin deh, karena biar cepet aja gitu ya waktunya. Nah, ini udah penasaran gimana nih rasa bolu brownies gitu ya, kukus. Walaupun tanpa baking powder, teman-teman bisa lihat ya, ngembangnya cantik banget, nggak bantet sama sekali. Kemudian lapisan kejunya juga empuk banget ya, ngembang gitu, walaupun dia tidak semengembang yang coklat ya, karena dia nggak ada bubuk seperti coklat gitu ya, coklat bubuk. Dia hanya keju dan juga margarin. Rasanya nggak usah ditanya teman-teman, ini baunya nyoklat banget, bener-bener nyoklat ya. Rasanya enak banget, nggak ada rasa telurnya sama sekali karena kita kasih vanili tadi. Kemudian lembutnya, waduh, nggak usah dibilang deh, empuk banget, enak banget. Teman-teman mau jual lagi, insya Allah nih laku keras ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah recook, monggo komentar di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.